welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Aruna Putri Maharani. Aku mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. NPM aku 1210250. Oke, jadi di sini aku mau jelasin tentang pembelajaran organisasi. Apa sih pembelajaran organisasi itu? Yuk simak videonya. Organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi, secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Berikut merupakan model pembelajaran. Yang pertama ada proses memperhatikan atau attentional process. Sebelum suatu perilaku bisa dipelajari dari model harus lebih dulu melakukannya, karena hanya yang dapat diobservasi sajalah yang dipelajari, dan hal ini berarti juga terkait pada kapasitas sensorik seseorang. Yang kedua ada proses mengingat atau retention process. Retensi ini dapat dilakukan dengan cara menyimpan informasi secara imajinal atau mengkodekan peristiwa model ke dalam simbol-simbol verbal yang mudah dipergunakan. Yang ketiga ada proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Proses ini untuk menghadirkan dan mengingat kembali apa yang sudah dicontohkan oleh model. Maka pelajar harus memiliki kemampuan untuk memproduksi kembali secara fisik. Yang terakhir ada proses pemberdayaan atau penguatan, atau disebut juga dengan reinforcement. Proses ini merespon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Berikut ada karakteristik pembelajaran dikutip oleh Wibowo tahun 2006. Yang pertama ada gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua ada pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga ada perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Berikut merupakan aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan. 3 aspek strategis organisasi. Yang pertama ada organisasi belajar organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya, sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Yang kedua, organisasi belajar proses, di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi organisasi. Yang ketiga, organisasi belajar proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif, melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dan komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat. Berikut merupakan 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Ada membangun komitmen pada pembelajaran. Yang pertama, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua, investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Keempat, mengukur tolak ukur menelusuri pembelajaran. Yang kelima, menciptakan penghargaan dan simbol. Berikutnya, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang pertama, ada implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang keempat, identifikasi mental model proses organisasi pembelajaran. Yang terakhir, bekerja menganalisir gagasan dengan dampak. Yang pertama ada menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Berikut merupakan resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran dengan beralaskan 1. Fokus pada fragmentasi daripada sistem. 2. Menekankan kompetisi di atas kerjasama. 3. Meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif.
Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. 1. Proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Thank you.